Hai, selamat pagi buat yang bangunnya kepagian dan selamat siang yang bangunnya ternyata hari ini kesiangan. Ketemu lagi bersama saya Devi di Bumbu Dapur El Sinta TV. Di hari Sabtu ini Devi kayak biasa mau ngajak teman-teman baiknya Devi buat masak berbagi resep andalan keluarganya yang pastinya endes, enak dan pastinya rekomendasi sama saya Devi dan sama Brenda. Masakan apa dan siapa temannya Devi kali ini? Yuk saya ajak kenalan teman saya dan saya panggilin teman sayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman saya siapa namanya Neng? Melisa, halo. Ini kita baru kenalan hari ini ya Mel? Iya betul sekali. Kita baru kenalan hari ini dan saya langsung todong Mbak Melisa. Aku manggilnya Mbak, Teteh atau Neng nih? Mbak aja. Mbak aja ya. Mbak Melisa mau masak apa? Kasih tahu sama teman-teman Bumbu Dapur yang sekarang lagi nongkrong di depan TV. Oke, hari ini aku mau masak papeda kuah kuning. Ini masakan dari khas daerah timur. Papeda kuah kuning. Papedanya itu berarti asalnya dari Daerah Indonesia Timur. Oke, Papua tepatnya. Papua, salah. Papua bisa Maluku. Oh, itu bukan khasnya satu kota satu daerah Papua aja ya. Oh, Maluku tidak. juga ada ya. Maluku juga ada. Oke, nah ikannya tadi kuah kuningnya pakai ikan katanya. Pakai ikan. Apa aja bumbunya ya udah deh tanya aja. Sok mangga. Berarti kita kasih tahu bumbu-bumbu buat kuah kuningnya dulu alias ikannya. Sok mangga ikannya dulu. Oke, bahan dasar utamanya adalah ikan. Oke. Kemudian kalau ikannya ikan apa berapa? ikan nila 1 kilo. Oh, ikan nilanya 1 kilo nih ya, dibelah gini aja. Iya, dibelah. Dipotong malah ya, oke. Ukurannya sesuai selera. Kemudian di sini ada bumbu halusnya. Bumbu halusnya itu ini nih. Ini ya, oh ini ya. Ada bawang merah sama bawang putih. Berapa siung? Ini tadi 5 siung, ini 3 siung. 3 siung bawang merah, 5 siung bawang 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Oke, terus kalau ini adalah kunyit. Kunyit itu sekitar satu buku. Satu ruas. Oh, satu satu ruas ruas sama ini lengkuas. Lengkuasnya sama 1 ruas juga. 2 ruas. 2 ruas lengkuasnya. Oke, terus apa lagi? Kemudian di sini bumbu halusnya juga ada cabai merah, merah atau cabai keriting yang sudah dirajang. Lalu ada serai. Kemudian kita pakai 3 ini ya, 3 buah gini. Kemudian ada daun salam. Daun salamnya 1 2 3 4 kurang lebihnya. Terus itu. Nah, kalau untuk bumbu di kuah kuningnya sendiri, nanti kita bisa menambahkan wortel. Oh, sayurannya ya. Ada wortel yang sudah dipotong. Kemudian terong. Kemudian untuk asamnya sendiri ini kita menggunakan tomat. Oh, tomat. Tomat yang udah dirajang, ini dirajangnya kasar aja ya? Kasar aja. Besar. Betul. Kemudian ada daun kemangi biar ini ya untuk menambah wangi. Oke. Kemudian ada daun bawang. Lalu bumbu ininya ada yang pakai nggak sih? Gula, garamnya apa aja? Wah, tentu sekali. Karena ini kan bumbu penyedap ya. Oke, kita pakai apa aja nih? Gula. Kemudian garam. Lada dan masako. Masako atau bumbu penyedap ya, bumbu penyedap lebihnya ya. Oke, itu untuk bumbu atau kuah kuning ikannya. Ya, betul. Sekarang kalau papedanya tadi kita ulangi. Oke. Ini tadi katanya sagu ya? Sagu. Oke, lanjut. Jadi ini aja, sagu aja kalau yang diperlukan. Sagu sebenarnya biasanya kalau di sana itu tuh kadang suka menambahkan asam. Asamnya bisa lemon, bisa jeruk nipis, bisa asam Jawa juga boleh ya mungkin ya. Asam Jawa beda rasa nanti. Oh, asam Jawa beda rasa tuh. Jangan inisiatif tingkat dewa katanya. Oke. Biasanya ini belimbing atau buah merah. Kalau misalnya tahu buah merah. Atau apa tuh buah merah? Buah merah jadi buah khas di daerah Papua yang warnanya merah. Tapi asam rasanya. Hambar. Oh, rasanya hambar. Salah lagi. Oke. Jadi kalau kita sekarang untuk si papedanya ini cukup hanya ini saja dan apa? Papedanya ini saja dan cukup itu aja. Nanti pakai air. Pakai air saja ya. Jadi jangan lupa tadi airnya sama minyak goreng buat tumis ketika nanti kita mau proses ikannya. Betul? Betul sekali. Oke, sekarang lanjut udah semua nih ya diinformasikannya. Berarti sekarang kita mau tumis proses kuahnya dulu. Ya, betul. Bumbu kuningnya atau kuah ikannya. Yuk, mangga silakan. Oke, berarti sekarang kita mulai dari menumis bumbu kuah ikan. Oke, kita hidupkan kompornya terlebih dahulu. Kemudian pakai api sedang saja. Berarti kalau ditumis kayaknya bawang merah bawang putih udah saya deketin ya. Iya betul, terima kasih Mbak. Nih kita tumis dengan minyak yang sedikit saja. Mbak Mel ini kenapa memilih masakan khas dari timur
memang berasal dari sana atau pernah lama di sana? Jadi dulu aku itu pernah menjadi pengajar muda selama 1 tahun di daerah Indonesia Timur. Oh, jadinya lagi kangen kayaknya lah ya. Iya. Jadi ketika saya todong buat masak, Mbak Mel memilih masakan yang selama 1 tahun Mbak Mel makan di sana dan tinggalin di sana untuk jadi pengajar muda di sana. Ini biar ini udah kepake ya, saya pinggirin ya Mbak Mel. Apa namanya tadi? Kunyit dan lengkuasnya ya. Kita tumis sampai harum. Jangan lupa juga masukkan cabenya, kemudian langsung. Oh, oke. Terima kasih. Devi, ini sudah matang ya, udah wangi banget, udah menyengat. Berarti sekarang saya mau ganti wajan. Oke. Bener ya? Betul sekali. Ini kompornya aku matiin ya. Aku tuker ya. Oke. Terus kita mau ngapain nih? Ini sekarang kita mau rebus airnya terlebih dahulu. Oh, berarti aku masukin air, kamu nyalain kompornya. Ya. Aku pindahkan air tadi teman-teman, ini kurang lebih 1 liter ya. Ya. Kita akan tunggu airnya sampai mendidih, baru kita proses memasukkan ikan dan teman-temannya, benar? Betul. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya sampai mendidih airnya. Oke, Mbak, ini Udah sudah mendidih ya? Mau mendidih. Jadi ya, apa dulu yang pertama dimasukin ketika air sudah mendidih? Bu Guru? Ya, Bu Guru aja kali ya, oke. Gimana? Jadi pertama yang kita masukin itu adalah wortel. Oke. Ini aku masukin ya. Jadi wortel kurang lebih berapa menit dulu baru masukin yang lain? Ya. Kita tunggu lagi 5 menit. Ini juga udah ya? Sudah. Berarti sekarang saya tebak. Apa namanya? Terong. Iya betul, terong ya lah, terong. Ini kita masukin ya teman-teman. Ini lihat apa potongannya juga besar ya, kasar ya. Besar. Saya masukin ya Mbak. Silakan. Kita tunggu 5 menit lagi sampai terongnya sedikit empuk, lalu kita masukkan ikannya. Oke, ini dia yang paling utama dan nggak boleh lupa dan nggak boleh nggak ada, yaitu si ikan. Ini adalah ikan apa nih Mbak? Ikan nila. Ikan nila, ini katanya tadi sekilo, setengah kilo ya? 1 kilo. 1 kilo nih udah jadi dibagi 1, 2, 3, 4. Ya. Dimasukkan. Kita masukkan satu-satu. Oke, karena katanya ikannya sudah mulai matang, artinya tadi bumbu tumisan yang kita tumis dari awal yaitu apa nih? Bawang merah, bawang putih, salam serai sama apa namanya? Kunyit dan lengkuas. Jadi katanya mulai dimasukin. Sok mangga nih. Kita masukin semuanya. Mbak. Oke. Kita aduk. Terus biarkan sampai bumbunya meresap ke ikan, ke daging ikan. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang ini? Penyedap ya. Oke. Nah, garam itu secukupnya. Jadi biar tidak terlalu asin, kita coba setengah sendok dulu. Oke. Setengah sendok. Setengah sendok makan ya. Kemudian setelah garam itu kita masukin bumbu kaldu. Oke. Ini kalau di sini aku pakainya kaldu ayam. Oke. Kita masukkan sedikit. 1/4 sendok makan. 1/4 sendok makan. Kemudian lada. Lada juga sesuai selera. Oke, ini aku masukkan seujung sendok. Seujung sendok. Seujung sendok ya. Bukan seujung hati. Bukan seujung hati. Oke. Setelah itu gula. Nah, ini baru benar gula nih. Iya. Oke. Gula kita tes rasa dulu. Kita masukkan pertama setengah sendok dulu. Kalau Bu Guru gitu ya, harus tes rasa dulu katanya biar nanti ketika di-adjust kita memastikan pas atau enggak. Diaduk dulu. Betul ya Bu Guru ya? Betul. Diaduk. Kemudian sambil diaduk kita masukkan asamnya. Oh, asam. Asamnya tadi katanya bukan dari asam Jawa tapi dari tomat. Tomat. Ini tomatnya 1 buah ya? Iya, tomatnya 1 buah. Tomat aja. Biar rasa asam di tomatnya
bisa Jadi segar lah segar ya. dan terasa sampai daging ikan ya. Oh oke, tetap. Ini udah ya? Sudah Mbak. Udah, berarti udah boleh diangkat. Belum. Berarti kita Belum. kurang apa? Kurang kemangi sama daun Oke, bawang. kita masukin daun bawang. Kemanginya dulu, kemangi dulu, Mbak. salah lagi. Biar wangi, Kemanginya biar wangi keluar. Oke. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Kita tunggu sebentar sampai kemanginya layu dan daun bawangnya layu. Wangi Setelah itu loh. wangi dong Mbak. Wangi banget teman-teman bumbu dapur. Ini bisa disajikan buat makan pagi, oke nggak sih? Pagi oke. Pagi oke loh. Pagi Kalau oke. teman-teman katanya tadi kata Bu Guru kalau pagi teman-teman di Indonesia Timur juga makannya sama ini sama papeda tadi. Siang tapi apa lagi? Tapi lebih banyak yang makan itu di malam hari Mbak. Oh, karena anget kali ya, biar anget ya, dingin. Iya. Biar anget makannya ini. Udah Sudah? selesai ini? Sudah. Udah, Kita boleh matikan dipindah, kita kompornya. matikan kompornya. Kita Oke. pindahin ke mangkok. Kita pindahkan ke mangkok. Biar Pertama, kelihatan. Kita ambil Ikannya dulu. Mau Let ini me Mbak? help, boleh ya. Selanjutnya kita akan buat papedanya langsung. Ibu, kita sekarang buat papeda, oke? Oke. Sebelumnya kita masukkan air terlebih dahulu. Nih, ini bertanya ibunya akan berhitung tentang volume air, berarti bukan berhitung berapa jumlahnya. Oke, kita. Nah, sambil menunggu mendidih, kita coba buat papedanya terlebih dahulu. Terus kita letakkan sagunya ke dalam wadah. Teman-teman tadi ada yang lupa, kita akan buat papedanya tambah asam dengan ini ya, Ya, jeruk nipis. jeruk nipis ya teman-teman ya. Kita Kalau- mengaku kita lupa ya, nggak Ya, boleh, betul. nggak apa-apa, kita ngaku aja. Kita mengaku. Sudah. Ambil segini. Kita coba sedikit dulu ya teman-teman ya. Coba Terus dulu. Nah, setelah ini kita kasih air. Oh, Kita bukan air panas, air bukan biasa. Oke. air panas dulu, air biasa dulu, yang dingin dulu. Kemudian kita apakan nih Mbak namanya Mbak? Diaduk. Diaduk, betul. Nah, setelah halus, kita tambahkan jeruk nipis. Kenapa jeruk nipis? Biar ada rasa, teman-teman. Masyarakat sana suka dengan rasa asam. Sudah, kita pakai kayu nih, Mbak. Jadi kita masukkan dan sambil diaduk. Caranya sepertinya teman-teman ya, pegang dua tangan, kemudian dimasukkan ke sini, terus diputar-putar. Begitu. Ada dua cara Mbak. Misalnya dengan cara yang ini ukurannya kecil-kecil seperti ini, sesuai selera. Bisa juga langsung besar Mbak, gini. Ya, kalau di sana tuh lebih, ini teman-teman lebih kuat. Nah, di gini. Terus ini buat satu orang. Ini dia teman-teman, papeda dan apa namanya Mbak? Ikan kuah kuning. Ala keluarganya Mbak Mel yang diajarin sama orang tua Piara. piaranya Mbak Mel. Tada!
Hai, masih di Bumbu Dapur El Sinta TV dan masih bersama Melisa. Oke, Mbak Melisa masih di sini dan Mbak Melisa masih mau ngasih resep andalan yang kata Mbak Melisa ini juga disukain sama keluarganya. Benar Mbak Mel? Betul. Mau bikin apa sekarang? Tapi yang sekarang bukan temen nasi. Oh bukan. Bukan. Sekarang mau bikin apa? Sekarang aku mau bikin es belimbing. Oh, es belimbing di jus, di blender. Tidak Mbak, Oh, nanti dikasih tahu Nanti. caranya. Tapi bahannya apa aja? Sok mangga Mbak Mel kasih tahu teman-teman Bumbu Dapur yang lagi nonton hari ini apa aja. Oke, bahannya pertama tentu air. Oke, air. Putih. Kemudian ada gula. Gula, oke. Kemudian ada kayu manis. Oh, pakai kayu manis Pakai tuh kayu ya. manis Oke. Mbak, gitu. Sama ada belimbing buahnya pastinya. belimbing. Belimbingnya udah dirajang gini sama Es es batu batu. karena judulnya es. Ini aja cukup. Cukup Mbak. Oh, oke. Terus diapain ini? Dimasukin, dicemplungin. Tapi ada kompor. Saya bisa tebak berarti ini dimasak prosesnya. Yuk, langsung aja Mbak Mel. Udah semua kan? Oke, Udah dikasih sudah. tahu kan? Oke. Oke. Kita mulai ya Mbak. Pertama kita hidupkan kompornya terlebih dahulu. Mhm. Kemudian teman-teman kita masukkan airnya. Oke, ini tadi belimbingnya berapa buah ya kurang lebihnya? Satu buah. Satu buah tapi ukuran besar. Oh, satu buah tapi yang besar gitu Yang ya? besar, Oke. ya. Nah ini air sudah masuk, kita tunggu mendidih sebentar. Oke, lalu nanti berikutnya baru masukin apa tuh? Masukin gula sama kayu manis. Oke, kita akan tunggu air putihnya sampai mendidih ya teman-teman. Oke, udah mendidih, berarti udah boleh dimasukin gula. Gulanya tadi karena airnya kurang lebih 700 mili ya. Ya. Ini gulanya berapa banyak Mbak? Kita masukkan sebentar. Satu. Tapi kalau gula mungkin teman-teman boleh saya sarankan Mbak Mel ya tergantung ya. Kadang-kadang kan ada yang suka manis banget atau aku nggak lagi ngurangin gula jadi asal manis aja gitu ya Mbak Iya Mel ya. betul. Benar. Yang ini aku masukinnya 2 sendok ya Mbak, 2 biar sendok nggak terlalu makan full. manis. Oke. Betul. 2 sendok. Kemudian kita masukkan kayu manis. Kayu manisnya kalau ini berapa buah nih? Sesuai selera Mbak. Kalau misalnya pengen rasanya nyengat banget boleh. Ini 3. Aku masukkan 5 ya 5 Mbak. boleh. Oke. Nah ini sambil menunggu kita aduk-aduk Mbak supaya gulanya meleleh dan Keluar ininya ya, si kayu manisnya juga keluar ya, Iya, aroma betul. kayu manisnya ya. ya betul. Nggak nempel, gulanya nggak nempel di kayu manisnya. Betul. Nah sambil menunggu kita mulai Mbak, kita mulai menata. Oh oke. Oke. Siap, apa nih yang harus ditoto nih? Wisata. Ini pertama kita masukkan belimbingnya. Mm-mm. Kita masukkan belimbingnya ke dalam gelas. Oh nggak dikesanain. Oh, tidak Mbak. Oke. Kita masukkan Belimbing dulu. belimbing dulu. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Mm-mm. Sekarang waktunya kita menuangkan air ke dalam belimbing. Oke. Aku masukin lagi ya. Boleh. Sayang, soalnya satu lagi sayang. Siap. Oke, maklum ibu-ibu ya. Biar Oke. tidak mubazir ya Mbak. Hmm. Kita tuangkan teman-teman pelan-pelan ya. Sambil menunggu kita masukkan es batu. Oke, mangga. Oke, mangga. Kita masukkan es batu. Masukin es batunya sesuai selera ya teman-teman ya. Wah, ini belimbingnya kebanyakan Mbak. Oh iya, nggak apa-apa ya. Jadi es batunya dikit deh. es batunya dikit. Tapi es batunya cepat meleleh kok Mbak. Karena panas air Karena tadi. airnya panas. Kita coba lagi. Satu. Dan saya punya satu buat menghias. Oke. Ini sepertinya sudah Mbak. Udah ya. Ini satu lagi belum Oh ya ini masih muat belum. nih. Masih muat. Es belimbing. Ala keluarganya Mbak Mel. Yeay, akhirnya ada di segmen ketiga, segmen favorit saya. Apa itu? Karena saya harus nyicipin masakan kamu.
dan harus berkata jujur ketika enak dan berkata jujur juga ketika tidak enak. Oke. Langsung aja nih, aku mau sekarang cobain papeda ikan apa namanya ini namanya tadi? Ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning. Aku ambil dulu ikannya. Sedikit dulu ya sama kuahnya. Bener ya, aku ini dulu yang diambil ya? Betul ya. Aku ambil pakai kuahnya nih teman-teman sama cabenya. Lihat nih ya warna-warninya meriah wortelnya. Terus aku mau ambil papedanya. Nah Mbak, kalau papedanya itu tuh jangan udah diambil. Bukan. Cara ngambil papedanya itu pakai ini. Oke. Kalau jadi aku dilarang. Di sana namanya gata-gata. Gata-gata, oke. Cara itu kita bale-bale dulu Mbak. Kita bale-bale. Pakai gata-gata terus dibale-bale. Dibale-bale. Terus ini aku sajikan untuk Mbak Devi, khusus untuk Mbak Devi. Jadi sahuap-sahuap kalau kata bahasa saya ya. Iya. Mau berapa suap Mbak? 2 dulu boleh. 2 dulu ya. Ibu ya. Kalau 30 nanti saya kenyang. Nanti yang lain nggak kebagian. Oke. Ini saya sudah dapat 2 huahap alias 2 apa nih namanya dong ini? Kalau di sana? 2 papeda. 2 papeda. Oke. Cobain saya, Mbak. Oke ya, bismillah ya. Sekalian nih sama ikannya tadi. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain kuah kuningnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mbak? Teman-teman, ikannya sama sekali nggak amis. Terus begini rasanya papeda ini enak. Jadi kayak saya makan papeda. Kan ini baru pertama kali saya makan papeda. Ini enak. Tadi tuh saya ragu, loh kok nggak ada pakai gula atau garam atau bumbu penyedap. Ternyata enak karena udah dicampur sama kuah kuning. Devi approve, ini endes. Kita akan buat lagi tadi apa namanya yang digulung-gulung? Bale-balenya 30, kita habisin 1 mangkok full dan kita akan habisin kuahnya. Tapi sebelumnya saya harus cobain dulu yang lain yang enak, takut kenyang. Saya mau cobain sekarang es belimbingnya ya. Es belimbing dengan caranya Mbak Mel berbeda karena tadi ini beneran es belimbing karena ada belimbingnya dan belimbingnya tuh utuh teman-teman. Karena tadi caranya bikinnya bukan di jus, bukan di blender, nggak juga dicacah. Jadi cuma dipotong kasar kayak gini. Yang penting tadi kuahnya itu pakai kayu manis. Saya cobain belimbingnya dulu lah ya. Belimbingnya saya mau tahu teksturnya. Di belimbingnya juga terasa kayu manisnya ya. Kayu manisnya. Harus pakai tangan kanan. Bismillah. Ini nganggukan kalau kata orang Inggris mah. Bismillah. Nggak cuma lidah yang bergoyang, tapi mulut pun ikut senang teman-teman. Luar biasa ternyata cara penyajian bikin es buah atau es belimbing kali ini tuh luar biasa ya, beda-beda dan ini enak banget. Brenda, kamu harus coba karena ini udah di-approve sama Devi, termasuk papeda dan bumbu kuah kuningnya itu luar biasa enaknya. Teman-teman ini bisa banget dieksekusi, cepetan eksekusi sama teman-teman ketika nanti datang lagi keluarganya datang atau teman-temannya lagi datang. Sok mangga nggak pakai bohong, saya mau lanjut terusin makan ini sambil dengerin ceritanya Mbak Mel. Oke, Mbak Mel, nama lengkapnya boleh loh dikasih tahu? Oke, kalau nama lengkapku Mbak itu Melisa Nurfadani. Oke, aktivitas sehari-harinya dong boleh dikenalin sama teman-teman Bumbu Dapur. Apa aja aktivitasnya, ngapain aja, dan ada nggak sih ajakan buat teman-teman yang lagi nonton Bumbu Dapur? Oke, kalau makannya. Iya, silakan Mbak, silakan. Sama ininya ya. Iya, silakan. Jadi, kalau aktivitas aku sehari-hari di sini aku jadi officer di Indonesia Mengajar, Mbak. Apa aja tuh? Oke, Kak Indonesia Mengajar itu merupakan suatu gerakan di bidang pendidikan. Nah, salah satu programnya itu mengirimkan pengajar muda ke daerah-daerah terpencil, khususnya daerah 3T. Gitu. Oh, jadi Indonesia Mengajar emang aktivitasnya berbau-bau mengajar? Berbau-bau pendidikan. Oh, salah tuh kan, berbau-bau pendidikan. Nah, salah satunya adalah pendidikan itu adalah mengajar salah satunya. Dan salah satunya Mbak Mel pernah ikuti program itu, benar nggak Mbak Mel? Betul. Itu program yang Mbak Mel pernah ikutin apa?
Program yang pernah aku ikutin namanya program pengajar muda. Oke, itu apaan sih? Jadi pengajar muda itu kan salah satu programnya Indonesia Mengajar ya Mbak ya, mengirimkan pemuda-pemudi terbaik bangsa. Asik, keren, berarti dia salah satunya. Lanjut. Alhamdulillah. Ke daerah-daerah terpelosok. Nah, tugasnya ngapain sih Mbak gitu? Jadi tugas kami tidak hanya menjadi guru, tetapi kami menjadi fasilitator di daerah yang bertugas untuk mendorong masyarakat untuk memajukan pendidikan di daerahnya. Oh oke, itu biasanya daerahnya daerah terpencil atau daerah yang cukup jauh dari Indonesia bagian pusat gitu? Iya, betul. Itu biasanya berapa lama? Biasanya 1 tahun. Wow, lama banget. Itu jadi berasa lama gak sih buat Mbak Mel pengalaman dong? Aku pengen tahu cerita pengalamannya. Kalau di awal ya Mbak, di awal 1 bulan, 2 bulan itu terasa lama banget. Tapi ketika aku sudah mulai dekat dengan keluarga piara, siswa, guru, masyarakat di sana, itu di bulan ke-5, 6 itu terasa cepet banget Mbak. Tiba-tiba itu udah tahun terakhir. Udah bulan terakhir? Udah bulan terakhir, tahun terakhir maaf. Udah bulan terakhir gitu, bulan depan udah harus balik ke Jakarta. Sih, dan itu pastinya menyenangkan buat teman-teman yang mau tadi mengaplikasikan ilmunya, lalu mau berbagi juga yang pastinya karena dapat pahala dan tadi nambah saudara. Nah selain tadi, Indonesia apa tadi? Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar tuh dengan program tadi apa yang Mbak Mel 1 tahun itu? Pengajar muda. Pengajar muda, ada lagi programnya apalagi kelas inspirasi kalau nggak salah. Kelas inspirasi. Kalau itu teman-teman kalau nggak salah itu cuma 1 hari. 1 hari ya. Terus ada apa lagi programnya? Ada Ruby. Ruby itu singkatan dari? Ruby itu rumah belajar, ruang berbagi ilmu, maaf. Ruang berbagi ilmu itu berapa lama? Biasanya itu tergantung ya Mbak. Nah kegiatannya itu adalah jadi kita memberikan pelatihan ke daerah-daerah biasanya. Oh, trainer for training gitu? Iya betul, Gitu. kurang lebih seperti Kurang itu ya Mbak lebih ya. lah ya. Kepada guru-guru. Berarti teman-teman boleh kepoin banyak banget programnya dari Indonesia Mengajar. IG-nya dong dikasih tahu kakak. IG-nya IND_mengajar. Itu untuk yang Indonesia Mengajar. Oke, tapi emang ada lagi IG yang lagi? Ada. Nah, kalau untuk yang pengajar mudanya bisa teman-teman kepoin gimana sih aktivitasnya pengajar muda, daerah penempatannya gitu. Itu di @pengajarmuda. Oh, @pengajar muda. Nah teman-teman banyak banget aktivitasnya, jadi teman-teman harus kepoin satu-satu IG-nya. Salah satunya di IND_mengajar. Dan satu lagi informasi buat teman-teman yang lagi nonton Bumbu Dapur. Jadi selain nanti dapat tips juga yang belum saya tanyain, ternyata mereka lagi open recruitment, bilangnya bahasanya oprek gitu ya katanya. Nanti di bulan Februari itu apain sih? Kasih tahu dong. Oke, nanti di bulan Februari itu kita biasanya akan ada sosialisasi. Pertama sosialisasi dulu ya Mbak gitu, memperkenalkan tentang Indonesia Mengajar gitu. Bisa salah satunya bisa ke kampus atau mungkin bikin event-event. Kalau misalnya angkatan sebelumnya itu kami bikin event dengan beberapa perusahaan gitu. Nah namanya tuh IM Talks. Nah di sana ngapain itu biasanya sharing tentang kegiatan pengajar muda itu apa, terus insight yang didapatkan itu apa gitu, dan apa ya, tips dan triknya menjadi pengajar muda. Tuh ya banyak banget, jadi nggak akan rugi. Jadi boleh ya langsung aja kepoin IG-nya Indonesia Mengajar. Makasih loh udah main sama saya, jangan bosan ya. Makasih besok juga, diajak Mbak. lagi boleh ya, mau Siap, ya, jangan siap. kapok. Dan ini mangga dieksekusi teman-teman Bumbu Dapur, hatur nuhun udah nonton hari ini bersama Devi dan Mbak Mel yang luar biasa. Nonton terus saya di Bumbu Dapur Elsinta TV setiap hari Sabtu jam 7.30 atau siaran ulangnya setiap hari Minggu sama jamnya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Bye-bye.